Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yovina Oktaviani dari kelompok 1 mata kuliah Fisiologi Hewan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai sistem gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai sistem gerak yang dimiliki oleh hewan vertebrata kelas mamalia, yaitu pada kelinci dan pada manusia. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan gambar, bisa dilihat. Nih. Nah, gambar yang saya tampilkan ini merupakan gambar dari karakter salah satu kartun, yaitu, lupa saya judulnya, pokoknya nama karakternya Snowball. Nah, Snowball ini merupakan karakter kartun yang memerankan hewan dari mamalia, yaitu kelinci. Nah, kelinci merupakan salah satu hewan mamalia yang habitatnya di darat, sama seperti pada manusia. Kelinci ini memiliki ciri khas, yaitu telinganya yang panjang, kemudian giginya yang sedikit menongol ke luar, yaitu gigi kelinci ya, ialah masih gigi badak. Nah, berikutnya saya akan menampilkan sistem gerak yang dimiliki oleh kelinci. Ini gambarnya bisa dilihat ya. Nah, berikut adalah gambar dari sistem gerak yang dimiliki oleh kelinci. Nah, ini adalah gambar rangkanya, dimulai dari tulang tengkorak hingga bagian tulang kaki bagian belakang. Bisa dilihat tengkorak bagian awalnya ya. Tengkorak ini merupakan tulang yang menyusun wajah hingga ke seluruh bagian kepala kelinci. Nah, kemudian ada tulang leher, sesuai dengan namanya letaknya di leher. Berikutnya ada tulang humerus atau tulang lengan atas. Kemudian ada tulang radius dan ulna yang akan saya bahas pada sistem gerak manusia ya, karena lebih kompleks di bagian situ. Kemudian ada tulang kaki bagian depan. Nah, berikutnya bagian belakang anggota badan kelinci, ada ruas tulang belakang. Nah, ruas tulang belakang atau yang kita sebut dengan kolumna vertebralis, inilah yang menjadi ciri khas dari seluruh hewan yang termasuk ke dalam jenis vertebrata. Vertebra artinya tulang belakang. Nah, jadi seluruh hewan yang masuk ke dalam kelompok vertebrata memiliki tulang belakang, dari mulai kelas Pisces, amfibi, reptil, aves, hingga kita mamalia. Nah, kemudian di situ ada tulang panggul ya. Nah, tulang panggul ini sesuai dengan namanya letaknya di area panggul atau bokong pada kelinci. Berikutnya ada tulang ekor. Nah, perbedaan antara tulang ekor yang dimiliki oleh kelinci dan yang dimiliki oleh manusia kita ialah tulang ekor pada si kelinci ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Beda halnya dengan yang kita miliki ya. Berikutnya ada tulang pubik. Nah, tulang pubik ini merupakan tulang yang menyangga organ kelamin si kelinci. Kemudian ada tulang pangkal paha. Sesuai dengan namanya, letaknya di pangkal paha. Berikutnya ada tulang kaki bagian belakang. Nah, ya bisa dilihat ya seluruh rangka lengkap dari kelinci yang unyu-unyu ini. Nah, baiklah, itu adalah gambar dari rangka yang dimiliki oleh kelinci. Nah, berikutnya saya akan menampilkan video singkat mengenai gerak pada kelinci. Bisa dilihat. Dibangun sirkuit balapan kelinci di Desa Wonoayu, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang. Ya baiklah, itu adalah video singkat dari gerak pada kelinci, sangat imut ya dan menggemaskan, lincah sekali. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai sistem gerak yang dimiliki oleh kita manusia. Nah, di sini saya akan menampilkan gambar rangka lengkap yang dimiliki oleh manusia. Berikut gambarnya. Ya, bisa dilihat ya. Ini juga. Ini adalah tampak depan dan tampak belakang. Nah, bisa dilihat dimulai dari bagian tengkorak, bagian kepala, kemudian hingga ke bagian bawah ya, ke bagian jari-jari kakinya, lengkap banget. Nah, rangka yang dimiliki oleh manusia adalah rangka yang sangat kompleks sekali dan juga sangat ngeri ya bentuknya ya. Nah, baiklah, saya akan membahas satu persatu rangka yang dimiliki oleh manusia, dimulai dari tengkorak. Nah, pertama ialah tengkorak. Ini gambarnya. Saya geser ke sini aja. Nah, tengkorak merupakan tulang yang menyusun area wajah, kepala, hingga ke bagian rahang atau bagian dagu ya. Jadi seluruh bagian sini adalah tengkorak. Nah, sama halnya dengan kelinci tadi, tengkorak bisa dilihat ya bagian-bagiannya. Ada tulang dahi, tulang pipi, tulang hidung, rahang atas, rahang bawah, dan sebagainya. Nah, bisa dilihat bagian-bagiannya.
Nah, baiklah, kita masuk ke poin kedua. Poin kedua ialah tulang dada dan tulang rusuk. Nah, ini gambarnya. Ya, tulang dada dan tulang rusuk bisa dipegang ya, dada masing-masing, jangan pegang dada orang, bahaya. Nah, tulang dada. Tulang dada ini letaknya di sini, teman-teman, bagian tengah. Bisa dipegang ya, apalagi yang kurus kayak saya itu terasa banget. Nih, yang keras ini. Nah, tulang dada ini ada 3 bagian. Yang pertama ialah tulang hulu atau tulang pangkal, kemudian tulang tengah, dan tulang pedang-pedangan. Nah, yang dimaksud dengan tulang hulu adalah tulang pangkal, kemudian tulang tengah, bagian badannya ya. Yang terakhir ialah tulang pedang-pedangan. Nah, dinamakan dengan tulang pedang-pedangan dikarenakan tulang ini lancip dan terletak di bagian ujung, kayak pedang ya, lancip ya, tajam. Nah, kemudian ada tulang rusuk. Di sini tulang rusuk ada 3 lagi, 3 macam, 3 bagian. Nah, ada tulang rusuk asli, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Nah, bisa seperti pada gambar ya. Yang dimaksud dengan rusuk asli dan rusuk palsu. Nah, palsu ini maksudnya apa ya? Maksudnya KW atau bagaimana? Atau tipuan? Bukan ya? Nah, di sini kita bahas yang pertama dulu tentang tulang rusuk asli. Tulang rusuk asli dinamakan asli dikarenakan tulang rusuk ini pada bagian belakang menempel pada tulang belakang. Dan pada bagian depan dia menempel pada tulang dada. Jadi seperti ini ya bentuknya kira-kira. Nah, kemudian di sini ada 7 ruas ya yang tulang rusuk asli. Berikutnya ada tulang rusuk palsu. Nah, tulang rusuk palsu ini dinamakan palsu dikarenakan tulang rusuk ini pada bagian belakangnya menempel pada tulang belakang dan pada bagian depan dia menempel kembali pada sesama tulang rusuk. Nah, jadi seperti di gambar ya teman-teman ya, jelas kan gambarnya? Nah, yang terakhir adalah tulang rusuk melayang. Melayang maksudnya melayang ngambang atau bagaimana? Bukan ya. Nah, melayang di sini maksudnya ialah tulang rusuk bagian depan ini tidak menempel pada apapun. Jadi dia kayak gini. Sedangkan pada bagian belakang dia menempel pada tulang belakang. Jadi seperti ini ya perumpamaannya. Nah, bisa dilihat ya pada gambar. Ini saya zoom in. Nah, ini adalah gambar dari tulang rusuk dan tulang dada pada manusia. Nah, berikutnya poin ketiga ialah gambar dari tulang bahu. Nah, nih saya zoom in langsung nih. Nah, di situ ada 2 bagian ya teman-teman. Ada tulang belikat dan tulang selangka. Nah, saya jelaskan dulu. Tulang selangka ini letaknya di bagian sini teman-teman. Nih, bagian sini. Kalian pegang bagian sini, itu terasa tulangnya. Terutama yang kurus kayak saya itu terasa bener. Nah, ini tulangnya di sini ya. Sampai ke belakang nih, tulang selangka nih. Nah, kemudian tulang belikat ini di bagian belakang sini teman-teman. Nah, bisa dipegang ya di sini ya. Seperti pada gambar. Tuh, terasa banget. Pokoknya yang kurus kayak saya itu terasa bener. Nah, tulang belikat nih namanya. Nah, pada gambar ini ada tampak bagian depan dan tampak belakang. Nih, saya zoom in lagi. Nah, berikut adalah bagian dari tulang bahu. Bisa dilihat ya. Poin selanjutnya adalah apa? Lupa saya. Oh ya, tulang belakang atau kolumna vertebralis. Ini gambarnya. Nah, pada gambar itu ada beberapa bagian ya dari tulang belakang, dimulai dari tulang leher hingga ke tulang ekor. Nah, terdapat juga beberapa ruas, bisa lihat pada gambarnya. Tulang belakang kita atau kolumna vertebralis ini dimulai dari tulang leher. Nah, di sini mulai tulang leher ya teman-teman. Nah, bisa dipegang. Nah, ini kalau yang kurus sama gemuk pokoknya terasa tulangnya, kalau nggak terasa bahaya ya. Nih. Kemudian habis tulang leher akan disambung oleh tulang punggung. Nih, bagian sini bisa dipegang ya. Nah, berikutnya setelah tulang punggung akan disambung kembali oleh tulang pinggang. Seperti pada gambar ya teman-teman. Nah, habis dari tulang pinggang akan disambung oleh tulang sakrum. Nah, tulang sakrum ini merupakan dasar penghubung antara tulang pinggang dan tulang punggung pada tulang belakang kita. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kurang lebih perumpamaannya. Nah, setelah sakrum di bawahnya yang paling akhir dari tulang belakang ialah tulang ekor. Nah, di sini akan saya bahas secara detail mengenai tulang ekor yang dimiliki oleh manusia dan yang dimiliki oleh hewan lainnya, yang membedakan kita oleh hewan-hewan lainnya. Nah, pada manusia, tulang ekornya tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sehingga pada manusia kita tidak memiliki ekor. Nah, sedangkan pada kucing, kelinci, kerbau,
pada kera, bekantan, siamang, monyet, dan sebagainya, keluar semua kebun binatang ya. Nah, pada hewan-hewan ini, khususnya pada mamalia, karena kita sama-sama mamalia, tulang ekor yang dimiliki oleh mereka itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga mereka ini memiliki ekor. Nah, begitu. Nah, bisa dilihat kembali, ini adalah penampilan dari tulang belakang kita. Ya, sudah ya. Berikutnya kita akan masuk ke poin berapa ya? Lupa saya, pokoknya poin selanjutnya. Nah, di sini saya akan menampilkan gambar dari tulang alat gerak bagian atas. Berikut gambarnya. Nah, di situ dimulai dari humerus ya. Humerus ini merupakan bagian sini. Humerus adalah tulang lengan atas, sama seperti yang kelinci tadi ya. Kemudian ada radius dan ulna. Nah, di sini akan saya bahas juga secara detail mengenai radius dan ulna, atau yang bahasa Indonesianya itu tulang pengumpil dan tulang hasta. Pengumpil, bukan pengupil ya, bahaya. Nah, di sini tulang ulna, tulang hasta, tulang radius atau tulang pengumpil ini letaknya sejajar dengan jempol atau ibu jari dan telunjuk. Jadi bagian sini. Nah, bagian sini bisa dipegang ya. Nih, tulang radius. Kemudian tulang ulna bagian sini atau tulang hasta ya, sejajar dengan kelingking. Nih. Jadi kalau kalian pegang tangan kalian nih kayak gini. Nah, kalian tekan bagian sini, itu terasa banget ada dua tulang di sini yang menyusunnya. Nah, di sini tulang ulna dan ini tulang radius. Nah, silakan pegang ya tangan masing-masing ya. Nah, berikutnya ada tulang pergelangan tangan. Bagian sini pergelangan tangan. Nih. Nah, selanjutnya ada tulang jari-jari tangan. Pegang jari masing-masing. Nah, pada jari kita maupun tangan dan kaki ya, di sini tulang yang menyusunnya pendek-pendek, namun saling menyambung. Nah, bisa dirasakan ya, sambungan tulangnya. Nah, baiklah, saya zoom lagi mengenai gambar dari tulang alat gerak bagian atas pada manusia. Ya, sudah. Nah, poin selanjutnya adalah tulang panggul. Nah, ini ya gambarnya. Geser dulu, aduh geser-geser nih. Nah, tulang panggul yang saya tampilkan ini ada dua ya, yaitu tulang panggul yang dimiliki oleh wanita dan yang dimiliki oleh pria. Nah, jika dilihat dari tampilan gambar, itu ada penampilan yang wanita ini sedikit lebih lebar dibandingkan yang dimiliki oleh pria. Mengapa? Dikarenakan pada wanita ini kita memiliki rahim, sedangkan pria tidak memiliki rahim. Nah, rahim itu adalah kunci dari perbedaan wanita dan pria. Mengapa? Dikarenakan rahimlah yang menyebabkan wanita dapat hamil atau mengandung dan dapat melahirkan atau persalinan. Nah, hamil dan proses persalinan ini harus membutuhkan panggul yang harus lebar ya, karena saat kita melakukan proses persalinan itu kan kita sedikit agak mengangkang ya, maupun sedang hamil kan bokong kita kan mulai melebar tuh sesuai dengan bobot janinnya. Nah, pokoknya perbedaannya itu bagian situ, adanya rahim dan tidaknya dimiliki oleh wanita dan juga pria, itu perbedaannya. Sedangkan pada pria, panggulnya sedikit lebih ramping dikarenakan tidak memiliki rahim. Nah, pada tulang panggul ini bergabung antara tulang pubik dan juga tulang ischium. Nah, tulang pubik itu sama seperti pada kelinci tadi, merupakan tulang yang menyangga organ kelamin. Nah, letaknya di bagian, itu kan bentuknya kayak mangkok ya, kurang lebih ya. Nah, di bagian sini, pokoknya di bagian sini nih, kayak lengkungan itu. Nah, bagian lengkungan bagian atas itu dinamakan tulang pubik. Nah, berikutnya ada yang kayak gini ya, bentuknya ya, bisa dilihat di gambar ya, kayak gini. Nah, kayak gini nih, kayak bentuk pantat di sini. Nah, itu benar, itu adalah tulang ischium atau tulang yang membantu kita untuk duduk, atau yang disebut dengan tulang pantat kita. Nah, saya zoomkan dulu gambarnya, silahkan dilihat. Nah, ini adalah tulang panggul yang dimiliki oleh wanita dan pria. Baiklah, poin yang terakhir adalah tulang alat gerak pada bagian bawah. Ini gambarnya. Nah, pada tulang alat gerak bagian bawah ini dimulai dari tulang pangkal paha. Bisa dilihat ya di gambarnya. Nah, berikutnya ada tulang tempurung lutut. Nah, di situ seperti namanya, letaknya di tempurung lutut kita. Nah, makanya tempurung lutut kita ini keras ya, tuh.
Nah, kemudian ada tulang apa tuh? Tulang kering dan tulang betis, atau yang nama ilmiah, nama kerennya itu adalah tulang tibia dan tulang fibula. Nah, tibia dan fibula ini sama seperti radius dan ulna, hanya beda tempat saja. Nah, pada tibia atau tulang kering dinamakan tulang kering dikarenakan tulang ini berukuran besar dibanding tulang betis dan juga bentuknya seperti pipa dan kaya akan sel darah merah atau eritrosit. Nah, ini ya tibia, bagian sini nih, tulang kering. Berikutnya di belakang tibia ada tulang betis atau tulang fibula. Tulang fibula ini ukurannya memang lebih kecil ya dibandingkan tulang kering. Kemudian tibia ini letaknya di bagian fibula ini letaknya di bagian betis kita. Nah, memang tidak terlalu terasa karena betis kita lebih banyak otot atau daging dibandingkan tulangnya. Nah, berikutnya ada tulang telapak kaki. Bisa dilihat ya di gambar. Tulang telapak kaki ini letaknya mulai dari bagian punggung hingga telapaknya, sama ya. Berikutnya ada tulang jari-jari kaki. Sama halnya dengan tulang jari-jari tangan, ya, sama-sama pendek tulang penyusunnya dan saling menyambung. Nah, bisa dilihat. Nah, saya zoom. Bisa diamati ya, teman-teman. Ya, baiklah. Sudah sampai sejauh ini saya memaparkan mengenai rangka yang dimiliki oleh kelinci dan juga manusia. Di sini saya akan menampilkan kembali seluruh gambar dari rangka manusia, mulai dari tengkorak hingga ke bagian anggota gerak bawah. Bisa dilihat di gambar-gambarnya. Nah, sebelum saya mengakhiri ini, saya akan menampilkan video mengenai pergerakan antara tubuh kita yang utuh ini dan juga rangka. Bisa dilihat ya. Nah, baiklah. Sekian pemaparan materi mengenai sistem gerak pada hewan vertebrata kelas mamalia, yaitu pada kelinci dan pada manusia. Semoga dapat dipahami dengan mudah, semoga berkah, dan kalian tidak bosan memandang saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.